Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya berusaha untuk menjelaskan tentang tugas makalah sebagai tugas dari mata kuliah Legal Maksim yang diasuh oleh Dr. Haji Nurholis SAG SEI MSHEC. Judulnya adalah analisis penerapan kaidah fikhiyah dalam fatwa-fatwa DSN MUI nomor 101 sampai dengan 152. Dari makalah yang kami tulis, di sana ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu kami sampaikan bahwa ada sebuah kaidah yang menyatakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal makan. Jadi perubahan hukum-hukum itu seiring dengan berubahnya zaman dan tempat di mana hukum itu akan dicantumkan. Artinya bahwa perubahan waktu dan tempat adalah merupakan suatu keniscayaan yang memang pasti terjadi. Berbeda generasi pasti akan berbeda juga dengan persoalannya. Berbeda kebutuhan dan berbeda pula kepentingan. Oleh karena itu maka butuh perkembangan-perkembangan hukum yang memberikan jawaban terhadap perbedaan-perbedaan itu, perubahan-perubahan itu. Nah, di sini kaidah fikhiyah adalah merupakan salah satu alat atau cara berpikir yang sebenarnya bisa dikatakan mampu untuk menemukan solusi dengan lebih mudah terhadap perubahan-perubahan waktu yang menjadi perubahan-perubahan waktu dan tempat yang pasti akan berubah. Nah, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan otoritas tugas serta kewenangan kepada DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, tentunya tentang ekonomi dan keuangan syariah ini itu sangat berbeda dengan ekonomi atau bab muamalah yang dilakukan atau yang telah diijtihadkan oleh para mujtahid terdahulu atau fuqaha terdahulu. Oleh karena itu maka perlu ada pembaharuan-pembaharuan hukum yang dapat memberikan jawaban terhadap tantangan-tantangan masa ini. Dan sebenarnya dalam penetapan sebuah fatwa, DSN MUI itu selalu menggunakan kaidah fikhiyah sebagai dasar hukumnya. Artinya bahwa hampir seluruh fatwa-fatwa DSN MUI yang terkait dengan ekonomi dan perbankan syariah itu selalu menggunakan kaidah fikih sebagai landasan atau adlatul ahkam. Dan terutama yang menjadi objek pembahasan kali ini adalah fatwa MUI atau fatwa DSN MUI dari nomor 101 sampai dengan 152. Nah, di makalah kami jenis penelitian yang kami gunakan adalah jenis penelitian library research atau data perpustakaan. Jadi sumber-sumber data yang sifatnya kepustakaan. Itu baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang memang terkait dengan apa yang kita bahas dalam makalah ini. Kemudian sumber-sumber atau yang akan dikaji nanti antara lain yaitu teori kaidah fikih, kemudian sumber-sumber kajian tentang fatwa-fatwa DSN MUI nomor 101 sampai 152. Ini adalah data primer yang harus kita olah. Tentunya yang data sekundernya hal-hal atau artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan teori kaidah fikih
ataupun yang menyangkut dengan fatwa-fatwa di SNMUI nomor 101 sampai dengan 152. Nah, analisis yang digunakan antara lain satu atau pertama memahami secara mendalam konsep kaidah fikhiyah dalam hukum Islam. Kedua, mengklasifikasikan kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa-fatwa di SNMUI yang ya tentunya yang nomor 101 sampai dengan 152. Dan yang terakhir, menganalisis sejauh mana kaidah-kaidah fikih yang digunakan tersebut oleh DSNUI dalam fatwa nomor 101-152, sejauh mana dia bisa berperan atau berkontribusi dalam fatwa-fatwa tersebut. Dari latar belakang yang telah kami sebutkan di atas dan metodologi yang kami gunakan dalam makalah ini, sebenarnya ada tiga hal yang menjadi poin pokok dalam makalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana konsep kaidah fikih dalam hukum Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN-MUI nomor 101 sampai dengan 152. Dan yang terakhir, bagaimana peran kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN-MUI nomor 101 sampai dengan 152. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan inti pada makalah ini. Yang pertama yaitu mengenai tentang kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam. Tidak lepas dari awal kita harus mempelajari dari kaidah fikih, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah pengertian atau ta'rif daripada kaidah fikih itu sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa para fuqaha itu terbagi menjadi dua dalam hal makna atau pengertian daripada kaidah fikih itu sendiri. Yang pertama diwakili oleh jumhur ulama yang menyatakan bahwa kaidah fikih itu bersifat universal atau kulli. Dan yang kedua, sebagian ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa kaidah fikih itu tidak bersifat universal atau kulli, melainkan sifatnya hanya aglabi saja atau mayoritas. Dengan alasan bahwa pada setiap kaidah-kaidah fikih tersebut, ya, tetap pasti ditemukan atau ada pengecualian dalam kaidah fikih itu. Oleh karenanya, tidak bisa dikatakan universal karena ada pengecualian di situ. Kemudian di antara pakar jumhur ulama yang merepresentasikan bahwa kaidah fikih itu bersifat kulli adalah yang pertama Al-Taftazani, kemudian Mustafa Ahmad Al-Zarqa, kemudian As-Subki dalam Al-Asbah wa Nadhair, yang pada intinya mendefinisikan bahwa kaidah fikih adalah perkara yang bersifat universal yang banyak bagian-bagiannya bersesuaian dengannya, di mana hukum-hukum bagian-bagian tersebut dipahami dari. Artinya bahwa sifat kaidah fikih yang kulli ini mencakup keseluruhan dari hukum-hukum fikih yang masuk dalam kaidah tersebut. Dan apabila ada hukum-hukum bagian itu yang memang menjadi suatu hukum, itu akan bisa kita pahami dari kaidah fikih itu sendiri. Karena sifatnya universal. Lebih mudah kita paham. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa kaidah fikih itu sifatnya aglabi, mendefinisikan diantaranya adalah Al-Hamawi. Ini salah satu ulama Hanafi. Dia mendefinisikan bahwa kaidah fikih itu hukum yang bersifat kebanyakan, aksar, aglab, atau mayoritas. Bukan sifatnya universal yang mencakup
atas sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum bagian-bagian tersebut darinya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kelompok yang menyatakan bahwa kaidah fikih itu bersifat aglabi karena di dalamnya ada pengecualian. Pasti ada hukum-hukum pengecuali. Dan kalau ada pengecualian-pengecualian, maka di mana letak kulinya atau universalnya? Itu alasan daripada ulama Hanafiyah. Kemudian para pakar di Indonesia seperti Toha Andiko, Haji Mifrohim, Sandi Rizky, dan Febriadi DKK, dan kawan-kawan maksudnya. Jadi pada pokoknya menyatakan bahwa dalam artikelnya, atau kalau Pak Toha Andiko dalam bukunya, Mifrohim dalam artikelnya, menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupan. Jadi pada intinya meskipun kalau yang Pak Toha Handiko ini lebih cenderung kepada definisi daripada jumhur ulama. Jadi dari beberapa pendapat ulama ini sebenarnya bisa tawafuk artinya dipertemukan sebenarnya. Meskipun yang mengatakan bahwa itu adalah kulli dan satu menyatakan aglabi, sebenarnya kalau dilihat secara menyeluruh tidak ada masalah sebenarnya. Meskipun di hukum-hukum kulli itu ada pengecualian, pengecualian itu memiliki hukum tersendiri. Jadi pengecualian itu karena memiliki hukum tersendiri, dia tidak akan merubah atau mereduksi daripada keglobalan atau universalitas dari kaidah fikih itu sendiri. Jadi itu adalah merupakan satu khazanah saja, tapi tidak merubah makna yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hamawi maupun jumhur ulama yang ada, ataupun para pakar yang selama ini meneliti tentang kaidah fikih di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi kaidah fikih. Kalau kita melihat beberapa klasifikasi yang diberikan oleh para pakar atau para pengkaji kaidah fikih ini, bahwa kaidah fikih itu bisa diklasifikasikan menjadi dua sebenarnya. Yang pertama kaidah asasiyah dan kaidah non asasiyah. Kalau kaidah asasiyah ini ada 5. Di antaranya ini disepakati oleh ulama tanpa ada perselisihan sedikit pun kalau yang kaidah asasiyah. Di antaranya yaitu al-umuru bimaqasidiha. Al-dararu yuzal, al-yaqin la yuzal bisyak, kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir, dan yang kelima adalah al-adatu muhakkamah. Al-umuru bimaqasidiha artinya bahwa setiap satu perkara itu pasti tergantung terhadap maksud dari orang yang melakukan. Dan yang kedua ad-dararu yuzal artinya kemudaratan itu memang sepatutnya harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga al-yaqin la yuzal bisyak, bahwa keyakinan itu eh, tidak akan pernah dihilangkan dengan keraguan. Ya, kalau sudah yakin ya keraguan pasti hilang. Yang ketiga, yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyakkah itu menarik atau mendatangkan satu kemudahan. Dan yang terakhir, al-adatu muhakkamatun, bahwa adat atau istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat itu bisa dijadikan dasar hukum. Kemudian yang ghairu asasiyah atau non asasiyah itu dikumpulkan bahwa jumlahnya ada 40 yang tidak diperselisihkan, artinya ulama sepakat terhadap kaidah-kaidah yang 40 itu kira-kira 40 jumlahnya. Dan yang masih diperselisihkan adalah 20 sebanyak 20 kaidah. Kemudian dari aspek furu'iyah atau cabangnya itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu al-qawaid al-khams al-kulliyah. Artinya kaidah-kaidah
yang 5 yang sifatnya universal. Seperti yang disebutkan yang tadi, yaitu kaidah sama dengan kaidah asasiyah itu. Yang kedua adalah al-qawaid al-aghlabiyah, kaidah-kaidah yang memang kebanyak cabangnya banyak, memiliki cabang yang banyak, tapi tidak sebanyak yang kaidah al-kaidah asasiyah. Kalau kaidah asasiyah itu mencakup keseluruhan kaidah-kaidah yang ada, sedangkan kawaid al-aghlabiyah ini hanya kebanyakan aja, mayoritas saja. Sedangkan al-qawaid al-qaliliyah artinya kaidah-kaidah yang memang mencakup hanya sedikit daripada apa namanya, hanya sedikit daripada ya, ini tidak punya cabang lah kalau yang qawaid al-qaliliyah ini. Dia langsung pada bab-bab tertentu. Kalau yang al-qawaid al-aghlabiyah itu sifatnya masih bersifat umum. Jadi masih bisa mencakup kepada hal-hal yang lebih banyak. Sedangkan al-qawaid al-qaliliyah ini memang cakupannya hanya sedikit. Artinya ada satu masalah, al-qawaid al-qaliliyah langsung fokus pada mata masalah. Tidak bisa jarang bisa dimasukkan kepada kaidah-kaidah yang. Kemudian kalau ditinjau daripada mutafak atau disepakati dan atau mukhtalaf diperdebatkannya sebuah kaidah itu, kaidah fikih itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, disepakati oleh seluruh mazhab. Ya, yang menjadi kesepakatan seluruh mazhab ini adalah al-qawaid al-khams, kaidah yang 5 itu. Kemudian yang kedua, disepakati oleh hanya satu mazhab saja di antara yang termasuk yang disepakati oleh satu mazhab saja, itu al-qawaid al-aghlabiyah dan al-qawaid al-qaliliyah. Dan setelah diteliti oleh para ulama, ini jumlahnya ada sekitar 40 kaidah. Dan yang ketiga, kaidah yang mukhtalaf, artinya masih diperselisihkan. Jumlahnya sebanyak 20 kaidah dan biasanya diungkapkan dengan kata dan kata istifham atau pertanyaan. Dan terdapat penegasan dengan kata khilaf, bedaan. Kemudian ada klasifikasi, dalam membahas kaidah fikih ini ada ulama atau yang membahas atau mengklasifikasikannya berdasarkan bab-bab seperti sebagaimana bab-bab yang ada dalam kitab fikih, umumnya bab ibadah, bab muamalah, bab nikah, ahwalus syakhsiyah dan sebagainya, itu dibahas seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah dalam kitab Al-Faraidu Al-Bahiyah fi Qawaidi wa Fawaidi Fiqhiyah, karya Sayyid Muhammad Hamzah. Nanti bisa lihat saja di sini. Di Indonesia ada salah satu pakar namanya Haji Jazuli. Beliau membagi kaidah fiqhiyah itu menjadi 5 macam. Yang pertama, kaidah inti. Nah, kaidah inti ini adalah kaidah yang yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Jadi kalau ada kaidah yang menyatakan bahwa meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, nah itu merupakan kaidah yang paling utama dalam kaidah fikih atau inti. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah ini dimasukkan oleh si Bapak Haji Jazuli sebagai kaidah inti. Kemudian yang kedua, kaidah-kaidah asasi, yaitu kaidah-kaidah fikih yang 5 sudah kita sebutkan di atas tadi. Kemudian ketiga, kaidah umum, al-qawaidul am. Artinya bahwa kaidah-kaidah yang ada di bawah kaidah-kaidah asasi yang ada di atas. Jadi kaidah-kaidah asasi itu memiliki cabang. Nah, itulah yang dikatakan kaidah ammah, tapi sifatnya umum. Tidak 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 tidak, tidak khusus. Kemudian yang keempat, kaidah-kaidah khusus, al-qawaid al-khassah. Artinya kaidah ini berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu. Artinya seperti dalam ibadah, mahdoh, muamalat, nakahat, peradilan, dan jinayah.
Jadi dikelompokkan yang kaidah al-khassah ini dikelompokkan berdasarkan ya tema-tema yang memang khusus di bidang itu. Artinya kayak umpamanya dalam hal ibadah mahdoh, maka kawaid-kawaid yang membahas tentang ibadah mahdoh itu termasuk itu termasuk kawaid khassah. Kaidah-kaidah yang muat tentang bab muamalah atau tentang kajian muamalah, maka dia termasuk kawaid khassah. Maka had, peradilan, dan jinayah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kaidah rinci atau al-qawaid at-tafsiliyah. Nah, ini adalah merupakan bagian daripada kaidah khassah, tapi lebih terperinci dia. Misalnya dalam bagian ibadah, seperti tentang sholat saja. Nah, ini kaidah yang rinci ini akan membahas tentang salat atau bagian daripada ibadah, atau membahas tentang puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, kita beranjak kepada urgensi kaidah fikih dalam hukum Islam. Imam Suyuti berpendapat bahwa dengan mempelajari dan memahami kaidah-kaidah fikih, maka kita akan mengetahui hakikat fikih, dasar-dasar hukumnya, landasan berfikirnya, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam. Bahwa Imam Suyuti ini sangat memberikan apresiasi terhadap kaidah fikih, bahwa sangat penting sekali memahami kaidah fikih itu sendiri, karena nantinya dengan memahami kaidah fikih itu sendiri kita akan mengetahui apa sih hakikat fikih itu yang sebenarnya, apa dasar-dasar hukumnya, dan landasan berfikirnya. Nah, ketika kita memahami ini, rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam fikih, hakikat fikih, dasar-dasar hukum fikih, landasan fikih, ketika dihadapkan kepada satu masalah baru yang tidak ada hukumnya dalam kitab fikih sebelumnya atau dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dengan gampang atau dengan mudah kita akan mendapatkan atau menemukan hukumnya dengan tidak bertentangan atau tidak keluar dari prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Kemudian Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani memberikan komentarnya bahwa manfaat yang dipetik dari memahami dan mempelajari kaidah fikih itu sendiri adalah kita dapat dengan mudah mengetahui hukum-hukum kontemporer yang tidak memiliki nas sarih. Jadi pada intinya, Syekh Yasin Isa Al-Fadani ini memberikan komentar bahwa dengan mempelajari atau dengan memahami kaidah fikih, maka kita akan mengetahui ruh daripada fikih itu sendiri, hukum itu sendiri. Sehingga ketika dihadapkan kepada hukum-hukum yang kontemporer yang tidak ditemukan pada masa lampau, itu akan bisa dengan mudah dicarikan hukumnya yang sesuai, tentunya yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi pada intinya bahwa kaidah fikih itu sebenarnya sangat penting dan sangat urgen untuk dipahami dan dimengerti, dipelajari. Karena dia akan bisa memberikan jembatan antara syariah yang abadi, artinya syariah itu tidak bisa berubah. Akan tetapi perkembangan zaman terus berubah di sepanjang waktu. Nah, dengan qawaid fikih ini bisa menjembatani antara syariah yang abadi dengan perkembangan zaman yang selalu terus berubah. Sehingga prinsip-prinsip yang ada dalam syariah itu akan juga bisa dapat teraplikasikan seiring dengan perubahannya zaman. Jadi sangat penting sekali mempelajari kaidah dan kaidah fikih itu. Kemudian kita lanjut kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN. Makna fatwa. Nah, kita harus paham dulu makna fatwa itu sendiri bagaimana. M. Atok Munzar dan Dr. Abdullah Hussein At-Turki Al-Qarafi dan Dr. Muhammad Hussein Al-Zaijani Andi Faryana menyatakan bahwa fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada satu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti
yang tidak mempunyai keterikatan. Jadi makna fatwa itu sendiri sebenarnya respon dari pertanyaan seseorang tentang hukum Islam, kemudian dijawab. Dan itu tidak mengikat kepada semua orang, tapi hanya kepada pribadi yang bertanya itu. Nah, siapa yang ditanya? Ya, itu yang memiliki ilmu-ilmu atau memiliki kualitas keilmuan. Dan otoritasnya sudah diketahui oleh seluruh kalangan, baik dari ulama maupun masyarakat. Kemudian kedudukan fatwa DSN MUI dalam tata hukum di Indonesia. Jadi DSN MUI sebenarnya dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI sebenarnya. Akan tapi dia khusus pada fatwa tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, serta mengawasi penerapan dari fatwa itu sendiri dengan maksud agar usaha bidang ekonomi, bisnis, keuangan syariah di Indonesia tumbuh kembang dengan baik. Kemudian fatwa DSN MUI memiliki fungsi menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN MUI. Nah, ini sifatnya taujih saja. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini menegaskan, ini sangat tegas menyatakan bahwa perbankan syariah meminta legitimasi dari fatwa DSN MUI setiap kali ingin meluncurkan produk terbaru. Jadi kalau seandainya ada bank syariah yang ingin mengeluarkan sebuah produk tentang ekonomi syariah, bisnis syariah, pokoknya lembaga-lembaga pembiayaan di bank di perbankan itu, maka dia harus mendapatkan legitimasi daripada DSN. Dan kalau sudah dilegitimasi oleh DSN MUI, maka bisa dapat diberlakukan di bank syariah. Jadi fatwa MUI di sini sudah memiliki kekuatan yang tidak seperti fatwa-fatwa penjelasan fatwa secara umum. Tapi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini memberikan bahwa fatwa DSN MUI yang sudah disahkan oleh Bank Indonesia atau Bank Perbankan Syariah yang sudah diambil alih sudah oleh perbankan syariah, maka wajib diikuti oleh semua kalangan yang berkaitan dengan bank itu sendiri. Kemudian metode penetapan fatwa di DSN MUI ada DSN MUI itu punya prinsip dalam berfatwa diantaranya yaitu sistematis tafsili. Argumentatif artinya berpijak pada dalil-dalil syar'i, kontekstual waqi'i. Artinya bukan tekstual ya, kontekstual sesuai dengan fakta dan kejadian yang ada. Dan yang terakhir adalah aplikatif, artinya tatbiki, dapat dilaksanakan, bukan mengawang-awang. Andai kata bukan. Kemudian terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya atau maklum minaddin bil darurah, MUI melakukannya dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Akan tapi terhadap masalah yang terjadi perbedaan atau masail khilafiyah di kalangan mazhab, maka ada dua metode yang dipakai oleh MUI. Yang pertama yaitu al-jam'u wa taufiq, artinya mencoba untuk mengkompromikan daripada pendapat-pendapat mazhab itu, dicari titik temunya. Akan tapi jika tidak tercapai titik temu, maka fatwa didasarkan pada hasil tarjih, mana yang lebih kuat. Tapi metode yang digunakan dalam tarjih ini yaitu metode muqaranah, perbandingan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh muqaran. Jadi nanti akan metodenya setelah metode itu digunakan maka akan ketahuan mana yang menurut MUI itu yang rajih, mana yang marjuh. Kemudian fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang muktabar, maka fatwa MUI atau ijtihad MUI dilakukan dengan cara kolektif melalui metode bayani dan ta'lili, artinya ada qiyasi, istihsani, ilhaqi, istihsani, dan sadud dzari'ah, serta metode penetapan hukum atau manhaj yang dipedomai oleh para ulama mazhab yang lain. Nah, kita masuk ke pembahasan kita.
Itu seperti yang tadi itu adalah merupakan teori-teori tentang kaidah fikih, urgensi, kemudian fatwa-fatwa metode yang dilakukan oleh DSM. Kita sekarang pembahasannya kita fokus kepada objek daripada makalah ini, yaitu fatwa DSN MUI dari 101 sampai 152. Nah, kaidah fikih pada fatwa DSN MUI 101 152 ditempatkan pada bagian konsideran dalam mengingat ya. Jadi di konsideran fatwa, format fatwa DSN MUI itu ada konsideran mengingat di situ. Nah, dalam pedoman penetapan fatwa MUI atau konsideran mengingat memuat tentang dasar-dasar hukum atau adilatul ahkam yang berbentuk nas syar'i, kemudian ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya dan penjelasan terkait kemanfaatan dalil sebagai argumen, wajhu adillah. Adapun peletakan kaidah fikih pada fatwa-fatwa tersebut diletakkan setelah menyebutkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma. Jadi setelah kaidah fikih itu kemudian diikuti oleh pendapat-pendapat para fuqaha yang terdahulu ataupun yang kontemporer. Kaidah fikih sebagaimana kaidah fikih yang yang digunakan sebagai wajhul adillah dalam fatwa-fatwa MUI itu sebenarnya posisinya sebagaimana posisi as-sunnah terhadap Al-Quran. Kita tahu bahwa posisi as-sunnah terhadap Al-Quran antara lain adalah takkid atau muakkid sebagai penguat jika nas dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kemudian tabyin atau mubayyin penjelas jika nas Al-Quran itu bersifat umum. Dan yang terakhir adalah takrir atau taknin sebagai penentu. Jika nas Al-Quran itu tidak menyebutkan, maka as-sunnah di sini sebagai penentu daripada hukum tersebut. Jadi kaidah fikih diposisikan sebagaimana posisi as-sunnah terhadap Al-Quran. Bisa disimpulkan di sini bahwa kaidah fikih jika tidak terdapat hukum-hukum itu jika terdapat jika Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma sudah menjelaskan hukum itu secara gamblang dan nyata, rinci, maka posisinya kaidah fikih sebagai takkid. Jika Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma itu sifatnya umum saja dalam satu hukum atau satu masalah, maka kaidah fikih di sini sebagai tabyin. Dan yang terakhir, jika Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dalam satu hukum itu tidak dapat ditemukan di nas-nas yang ada, maka kaidah fikih kaidah fikih berposisi sebagai taknin atau penentu. Jadi langsung bisa mengambil hukum daripada kaidah fikih itu sendiri. Adapun contoh kaidah fikih yang menempati posisi sebagai takkid muakkid adalah umpamanya contoh dalam fatwa DSN MUI pada nomor 110 DSN MUI tentang akad jual beli. Di Al-Quran dan As-Sunnah sudah sangat jelas itu menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kita dilarang memakan makanan harta kita, mendapatkan harta kita dengan cara batil, rusak. Nah, ada satu yang diperbolehkan yaitu tijar, jual beli. Tapi jual beli yang antara din sama-sama ridha. Kemudian Allah gamblang lagi menjelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan innamal bai'u min antaradin, hanya saja jual beli itu harus dengan cara suka sama suka. Nah, jadi posisi kaidah fikih terhadap dalil-dalil yang sudah sharih di sini, maka posisinya sebagai takkid saja. Maka posisi al-aslu fil muamalat al-ibahah illa an yadulla dalil ala tahrimiha itu adalah merupakan takkid saja bahwa jual beli adalah merupakan salah satu bentuk dari muamalah dan itu diperbolehkan. Dan pada hukum asalnya dalam hal jual beli adalah boleh. Kemudian innaliz zamani hissatun minas zaman, bahwa setiap waktu itu memiliki harga tersendiri.
Kemudian contoh kaidah fikih yang menempati posisi sebagai tabyin atau mubayyin dalam DSN MUI pada nomor 118, yaitu tentang penjaminan simpanan nasabah bank syariah. Dalam Al-Quran tentang penjaminan simpanan nasabah bank syariah, hanya prinsip-prinsipnya secara umum saja yang disebutkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil an takuna tijaratan an taradin minkum. As-sulhu jaizun bainal muslimaini illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. Wal muslimun ala syurutin illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Itu sifatnya masih umum saja. Tidak menyentuh langsung bahwa penjaminan simpanan nasabah di bank itu boleh. Nah, tugas daripada kaidah fikih di sini adalah sebagai tabyin, penjelas bahwa al-aslu fil ashfil muamalat al-ibahah, kemudian ad-darar yudfa bi qadri al-imkan. Jadi sedapat mungkin ad-darar itu artinya kemudaratan itu ditolak atau dihilangkan. Kemudian as-sabit bil urfi kas-sabit bil syar'i. Jadi penetapan kita berdasarkan kebiasaan yang sudah diketahui kebaikannya, maka itu halnya sama dengan penetapan yang dilakukan oleh syara. Kemudian al-adatah muhakamah, bahwa ada atau kebiasaan atau sistem lah, kalau sistem itu bisa dijadikan sebuah hukum tapi sistem yang baik. Al-hukmu yaduru ma'allati wujudan wa adaman. Inama wujudatil maslah fasamma hukmullah. Di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum. Jika penjaminan simpanan nasabah bank di bank syariah itu adalah merupakan maslahat bagi kedua belah pihak, maka disitulah ada hukum Allah. Jadi kebolehannya jelas. Kemudian ada pun contoh kaidah fikih yang menempati posisi sebagai takrir atau takdin adalah pada fatwa MUI nomor 3 Munas 6 MUI 2000 tentang hukum melakukan cloning tumbuh-tumbuhan dan hewan. MUI memutuskan bahwa cloning terhadap tumbuh-tumbuhan itu dan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu hukumnya boleh sepanjang dilakukan demi kemaslahatan dan atau untuk menghindarkan kemudaratan atau hal-hal negatif. Jadi MUI di sini hanya berpatok membolehkan cloning tumbuh-tumbuhan dan hewan hanya berdasarkan kepada maslahat dan menghindarkan kepada kemudaratan. Dalam kaidah disebutkan di fatwa MUI itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi di fatwa MUI ini untuk membolehkan adanya tumbuh-tumbuhan dan hewan di cloning itu ya, hanya berdasarkan kepada kaidah ini saja. Kemudian contoh kaidah fikih yang menempati posisi sebagai takrir pada dalam fatwa DSN MUI ya, tentang reasuransi syariah. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa menemukan reasuransi syariah itu di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi hanya ya kalau prinsip-prinsip ada. Seperti ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini tidak menghukumi, tidak bisa menghukumi langsung reasuransi syariah. Wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Man faraja 'ala muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min karbi yaumil qiyamah. Nah, kaidah fikih ini posisinya sebagai menentu. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi setiap segala muamalah itu boleh hukumnya. Jadi reasuransi syariah ini merupakan bentuk daripada muamalah, maka hukumnya boleh. Kemudian ad-darar yudfa'u biqadril imkan. Tapi dalam reasuransi syariah itu harus dihindarkan dari hal-hal yang sifatnya darar, memberikan kerugian. Ad-darar yuzal, dan memang kerugian dalam reasuransi syariah itu harus dihindarkan. Nah, dengan adanya kaidah ini maka reasuransi syariah boleh dengan syarat-syarat tertentu apa saja. Maka Fatwa MUI memfatwakan reasuransi syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, diantaranya 1, 2, 3, 4, nanti bisa dilihat lagi di apa namanya di MUI, di Fatwa MUI. Kemudian jika dihitung jumlah kaidah fikih yang dipakai dalam fatwa DSN MUI nomor 101 sampai 152, maka terdapat 33 kaidah fikih yang sudah diterapkan dalam fatwa tersebut. Di antaranya
ada 33 kaidah. Ya, salah satunya umpamanya contohnya darul fasid muqaddam ala jalbi maksal ad-dararu yuzal. Kemudian al aslu fil al aslu fil muamalat al ibahah. Dari ke-33 kaidah fikih tersebut, ada beberapa kaidah yang selalu digunakan di setiap fatwa di SNUI nomor 101. Dan ada pula kaidah yang digunakan hanya di beberapa fatwa saja. Nah ini, apa namanya, jumlah pengulangan. Jadi al-aslu fil muamalat al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha itu ada sebanyak 50 pengulangan dari 50 eh, dari 50 fatwa MUI yang disebutkan di situ. Nah, jika kita ranking dari kaidah yang diulang-ulang banyak itu, 10 kaidah pengulangan terbanyak adalah al-aslu fil muamalat al-ibah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Itu mengalami 50 pengulangan, paling banyak. Kemudian ad-darur yuzal 19 pengulangan. Aynama wujidatil maslahah Ainama wajadil maslahah fatamma hukmullah itu ada 17 pengulangan. Ad-darar yudfa'u biqadril imkan itu 16 pengulangan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih 15 pengulangan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah 14 pengulangan. As-sabit bil urfi kastabit bil syar'i 8 pengulangan. Al-adah muhakkamah 8 pengulangan. Kullu qardin jara manfa'an dan fahuwa riba idza kana masyrutan aw muta'arifan bih itu 8 pengulangan. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman itu sebanyak 6 pengulang. Jadi di sini uh, uh, DSN MUI sangat konsisten menggunakan kaidah fikih dalam fatwanya. Ya, seperti yang dikatakan di awal bahwa hampir seluruh fatwa MUI pasti menggunakan kaidah fikih. Jadi konsisten MUI dalam fatwanya dengan perhatikan otoritas dan jadi di metode pengambilan fatwa MUI itu ada prinsip yang dipakai itu memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasidus syariat. Nah, konsistensinya itu ditampakkan dalam kaidah-kaidah yang paling sering digunakan. Yang pertama contohnya otoritas pengaturan hukum oleh syariat. Jadi di fatwa MUI itu selalu menggunakan al-aslu fil muamalat al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi ini selalu digunakan sebagai kaidah utama. Ini menunjukkan bahwa hukum asal dari muamalat itu al-ibahah. Berarti syariat syariat mengatur bahwa segala bentuk muamalat itu pada asalnya adalah diperbolehkan, apapun bentuknya. Nah, nanti kalau seandainya ada dalil-dalil yang memberikan keharamannya, maka hukumnya haram. Itulah MUI masih konsisten dalam kaidah yang dipakai. Jadi selalu mengikuti kepada otoritas pengaturan hukum oleh syariat, tidak pernah keluar dari syariat. Jadi kaidah-kaidah yang digunakan, kaidah-kaidah yang masih tetap berkaitan dengan penyantol dengan syariat, terutama dengan hukum asal. Kemudian mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqasidus syariah. Jadi dari kaidah-kaidah yang digunakan untuk menjaga kepada kemaslahatan, kemudian maqasidus syariah. Ini terletak pada kaidah-kaidah seperti ad-darar yuzal. Nama wujidatil maslahatu fathamma waqullah wa samma hukmullah. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang terakhir tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kemudian selain mempertimbangkan masalah kemaslahatan, DSN MUI juga mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang berkembang di masyarakat dalam bentuk hukum adat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini termasuk juga dengan kaitan kemaslahatan umum. Jadi hal-hal yang memang sudah baik di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka MUI bisa langsung mengambil alih sebagai sumber hukum. Jadi kaidah yang digunakan adalah as-sabit bil urfi kastabit bil syar'i. Al-'adah muhakkamah. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba idza kana masyrutan aw muta'arifan bih.
Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan ma'adam. Dan sebagainya. Kemudian jika ditinjau dari aspek furu'iyah atau cabangnya, cara penetapan atau peletakan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI nomor 101 sampai dengan 152 tidak mengikuti pembagiannya. Kaidah kadang-kadang kaidah asasiyah itu diletakkan setelah kaidah al-aghlabiyah atau kaidah al-aqliliyah. Seperti yang tertuang dalam fatwa DSN MUI nomor 135 tentang saham. Jadi kaidah asasiyah ad-darur yuzal diletakkan setelah kaidah al-aghlabiyah itu al-aslu fil muamalat al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrim. Ini banyak di fatwa DSN MUI tidak meletakkan kaidah asasiyah dulu, baru kaidah aghlabiyah, baru kaidah yang qaliliyah sampai kepada yang mukhtalaf. Namun jika dianalisis berdasarkan teori levelisasi dari kaidah fikih yang ditemukan oleh Haji Ahmad Jazuli, maka 10 kaidah fikih tersebut dapat diklasifikasikan sebagai mana pada tabel ini. Jadi al-aslu fil muamalat al-ibahah itu merupakan kaidah khusus tentang muamalah. Dan ad-darar yuzal kaidah khamsi. Jadi sudah mencakup kepada 5 bagian levelisasi yang dibuat oleh Jazuli. Kesimpulan dari beberapa hal yang telah disebutkan, dipaparkan di atas, bahwa sifat dari kaidah fikih itu sebenarnya adalah kulli atau universal. Dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya partikular atau juz'iyah. Meskipun istilah lain juga bisa disebut dengan aglabi, tidak, jadi kaidah fikih itu bisa bisa bersifat aglabi atau aksari. Namun sebenarnya istilah aglabi dan aglabi ini tidak mereduksi dari universalitas kaidah, dari keumuman atau universalitas dari kaidah fikih itu sendiri. Dan dengan kaidah fikih, hukum Islam bisa diterapkan pada setiap kondisi sebenarnya, di setiap waktu maupun di setiap zaman, di setiap tempat. Karena pada hakikatnya kaidah fikih itu adalah merupakan sebuah jembatan dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sifatnya transenden. Itu sebagai jembatan antara syariat yang transenden atau yang tidak bisa berubah dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dan pasti berubah di setiap detiknya. Maka kaidah fikih fungsinya sebagai penjembatan di situ. Yang kedua, DSN MUI menerapkan kaidah fikih dalam fatwanya sebagai argumentasi hukum atau wajhu adillah dengan meletakkannya sebagai dasar-dasar hukum adillatil ahkam bersama-sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Yang ketiga, peran kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 101-152 diposisikan sama sebagaimana posisi As-Sunnah terhadap Al-Quran. Di antaranya sebagai takkid, muakkid, penguat, tabiin, penjelas, dan takrir atau tak. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang salah bisa diberikan komentar kepada kami terhadap kajian pada makalah ini. Yang kurang akan diperbaiki. Kalau yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu. Maaf bila banyak kesalahan pada Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.